Nah, di sini saya sudah menyiapkan bahan ajar yang telah saya ketik di Word, di mana itu ada kata pengantar, daftar isi, capaian pembelajaran, dan tentang materi yang akan dipelajari. Nah, setelah kita mempersiapkan bahan ajar ini, yang kedua itu kita membuka aplikasi Canva. Nah, di sini kita ambil template untuk desain yang kita buat, yaitu dimana saya mengambil template yang ini untuk kita ubah terlebih dahulu sesuai dengan apa yang kita pelajari ya. Nah, jika sudah selesai, kita menambahkan meteran karena kita akan bahan materi kita itu tentang pengukuran panjang. Nah, di sini kita dapat menggunakan meteran sesuai dengan keinginan kita ya. Saya mau yang ini. Nah, setelah kita membuat bahan ajar, selanjutnya kita akan membuat kata pengantar. Di sini saya menggunakan template yang ini. Nah, saya ingin menghapus mataharinya karena nggak suka. Nah, saya ingin mengambil yang ini aja. Nah, seperti ini ya ukuran kita. Tapi saya ingin menghapus bunga-bunganya terlebih dahulu. Jika sudah, selanjutnya kita akan mengubah kata ini menjadi kata pengantar. Kata pengantar. Nah, sini saya ingin mengubah warnanya yang hitam saja. Nah, copy bagian ini. Copy paste. Nah, bentuknya akan seperti ini ya setelah kita tambahkan tadi dan kita edit. Nah, selanjutnya kita akan membuat daftar isi. Nah, jika sudah selesai kita copy, selanjutnya kita tempel. Nah, dan ini adalah bentuk hasilnya. Selanjutnya kita akan membuat capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan pertanyaan pemantik. Yang pertama itu kita copy dulu capaian pembelajaran. Setelah itu kita pergi ke tempat yang telah kita desain tadi dan kita tempel di sana. Begitu pula pertanyaan pemantik. Nah, selanjutnya yaitu kita copy satuan panjang. Nah, setelah itu kita tempel materi tersebut kepada tempat yang kita desain tadi. Selanjutnya kita akan membuat LKPD, di mana di sini saya menggunakan elemen yang ingin saya buat, yaitu seperti ibu mengukur pakaian. Nah, di mana siswa itu disuruh untuk mencocokkan mana yang tepat dengan alat ukur yang digunakan. Nah, di sini saya sudah membuat daftar pustakanya di Word yang sudah saya ketik. Selanjutnya kita copy paste terlebih dahulu. Setelah itu kita tempel pada tempat yang telah kita buat tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan bahan ajar. Bahan ajar itu adalah segala bentuk materi atau alat yang digunakan untuk membantu proses mengajar. Nah, di sini merupakan cover dari pembuatan modul ajar yang dimana disusun oleh saya sendiri, yaitu Fani Febrianti. Nah, ini adalah kata pengantar, dan ini adalah daftar isi, dan ini adalah tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, dan pertanyaan pemantik. Di mana capaian pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengukur panjang dan berat benda menggunakan satuan baku dan dapat menentukan hubungan antar satuan baku panjang. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengukur panjang benda menggunakan alat ukur baku dengan benar. Yang pernyataan pemantiknya yang pertama itu siapa yang pernah mengukur tinggi badan? Berapa tinggi badanmu? Alat apa yang digunakan untuk mengukur tinggi badan? Nah, selanjutnya yaitu kita akan masuk kepada materi pengukuran panjang dengan satuan baku. Pernahkah anak-anak mengukur panjang sebuah buku atau mengukur panjang alat permainan enggrang atau mungkin mengukur tinggi diri sendiri? Mengukur panjang benda bisa secara baku maupun tidak baku. Tidak baku berarti dengan menggunakan jengkal tangan
kaki bukan dengan alat ukur. Sedangkan secara baku alat pengukur panjang adalah penggaris, rollmeter, meteran pita, dan lainnya. Yang pertama kita masuk kepada pengukuran panjang. Apa maksud dengan pengukuran panjang? Nah, pengukuran panjang itu adalah besaran yang menyatakan jarak antara dua titik. Ada beberapa jenis alat ukur panjang baku yang dapat digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Setiap alat ukur tersebut digunakan sesuai benda yang diukur. Yang pertama yaitu penggaris, di mana penggaris ini digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Yaitu meteran pita. Meteran pita ini digunakan oleh penjahit untuk mengukur panjang kain yang akan dijadikan pakaian. Nah, yang selanjutnya yaitu roll meter atau meteran roll, di mana meteran roll ini digunakan oleh tukang kayu untuk mengukur panjang kayu atau ruangan. Sekarang anak-anak sudah tahu bukan apa saja alat ukur yang biasa digunakan sehari-hari? Nah, ada seorang anak bertanya, Ibu Guru, lalu bagaimana cara mengukur panjang benda? Pertanyaan yang bagus, Ali. Simak penjelasan Ibu Guru ya. Langkah-langkah untuk melakukan pengukuran panjang benda menggunakan penggaris. Yang pertama itu, kita letakkan salah satu ujung benda sejajar dengan angka 0 pada garis. Yang kedua, perhatikan angka yang tepat sejajar dengan ujung lainnya pada benda tersebut. Yang ketiga, angka tersebut merupakan panjang benda yang diukur. Contoh, ketika anak-anak bermain gasing bersama teman-teman, alat yang dapat digunakan untuk mengukur panjang tali adalah meteran pita atau meteran roll. Nah, teman-teman bisa melihat ini merupakan anak yang sedang bermain gasing, di mana dia memiliki tali dan di mana tali itu diukur menggunakan meteran roll. Berdasarkan pengukuran pada gambar di atas, panjang tali gasing yaitu 20 cm. Yang kedua yaitu satuan panjang. Dalam satuan panjang baku ada 7 satuan panjang sesuai dengan anak tangga yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Untuk mudah menghafalnya, kita dapat menggunakan kucing hitam dalam mobil, Dewi cantik, mondar-mondir. Setiap naik satu tingkat dibagi 10. Setiap turun satu tingkat dikali 10. Nah, ini contohnya ya anak-anak. Nah, ini merupakan lembar kerja peserta didik, di mana saya sudah membuatkan contoh, di mana saya sudah membuatkan soal untuk dikerjakan oleh peserta didik. Ini merupakan soal yang kedua tentang pengukuran panjang, dan ini adalah daftar pustakanya. Mungkin sekian bahan ajar dari saya. Nah, dan ini adalah hasil dari bahan ajar yang telah saya buat.